Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah dan nawaitu alaina futuhana alisan al-fatihah fiddin rizquna tamal ikhlas wa yaqin ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syaulillahi ta'ala al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfir lana warhamna wa liwalidayna amin. Allahu rabbul alamin. Satu-satu ya. Coba dibaca dari atas. Enggak, dari lafal niat witir. Zohor di bawah. Ini Qasran majmu'an ilaihil asru adaan lillahi ta'ala Allahu akbar ya. Jadi nanti dia duduk, dia baca. Coba Tias yang baca deh. Sholli fardu zuhri rakaataini Qasran majmu'an ilaihil asru ada alillahi ta'ala Allahu akbar. Ya. Terus usalli fardhan asri rakaataini qasran majmu'an ila zuhri ada alillahi ta'ala Allahu akbar. Jadi 2 rakaat ya. Itu jamaah takdim. Jamaah takhir usalli jamaah takhir coba. Nanti diapalin ya. Jamaah takhir. Usolli fardhu asri rakaataini qasran majmu'an ilaihi zuhri adaan lillahi ta'ala Allahu akbar. Iya. Takhir. Terus Usolli fardhu zuhri rakaataini qasran majmu'an ila asri adaan lillahi ta'ala Allahu akbar. terus Yang usolli fardhu maghribi talata rakaatin majmu'an ilal isya'u adaan lillahi ta'ala Allahu akbar. Terus usolli fardhu isya'i rakaataini Qasran qasran majmu'an ilal maghribi adaan lillahi ta'ala Allahu akbar. Itu jamaah takdim ya. Jamaah tadi di atas jamaah takdim zohor asar. Terus jamaah takhir zohor asar. Kalau jamaah takdim sholatnya di waktu apa? Di waktu zohor. Kalau jamaah takdim sholatnya di waktu zohor. Kalau jamaah takhir sholatnya di waktu asar. Maghrib kalau jamaah takdim di waktu maghrib. Kalau jamaah takhir di waktu isya. Sekarang takhir ya. Tadi tadi takdim, sekarang takhir. Itu Mbak. Usolli fardhu isya'i rakaataini qasran majmu'an ilaihi maghribi adaan lillahi ta'ala Allahu akbar. Terus lagi usolli fardhu maghribi talata rakaatin majmu'an ilal isya'i adaan lillahi ta'ala Allahu akbar. Kalau isya ada qasran majmu'annya. Kalau maghrib nggak ada qasrannya, majmu'an aja karena memang nggak bisa dikosor ya. Kosor apa? Kosor itu diperpendek, iya, dikurangin kosor, dikurangin dari 4 menjadi 2. Adanya di perukunan halaman berapa itu? Halaman 42 ya.
41 42 ya. Dah. Udah ya. Sekarang sampai udah tuh ya. Sholat safar dulu ya. Coba sholat. Jadi sebelum berangkat kita sholat safar dulu. Sholli sunnatas safar rakaataini lillahi ta'ala. Sholat safar sudah. Kemudian sholat qashar jama' udah. Terus sekarang ulang lagi deh yang kemarin itu yang di kertas. Tawaf ya. Supaya jangan ini dulu. Apa yang bisa diceritain sama Tias dari catatan itu? Coba. Halaman berapa itu? Belum selesai ya kemarin halaman 79. 79. Kita kan mau masuk nih ke dalam masjid ya. Masuk ke dalam masjid, langsung menuju Ka'bah. Menuju Ka'bah. Terus menuju sebelumnya pas kita mau melaksanakan ihram, kita mandi dulu ya. Mandi sunat ihram. Mandi sunat ihram. Kemudian habis mandi ngapain? Sholat sunat ihram. Habis mandi sholat sunat ihram. Kemudian kita pakai baju ihram. Kemarin apa tuh? Tutup aurat ya, seluruhnya. Usahakan rambut kita jangan sampai kelihatan selama kita dalam keadaan ihram. Makanya kita keramas dulu ya. Nah, jadi mandinya mandi keramas. Mandi keramas, disisir. Kalau memang betah pakai minyak diikat rambut, dipakai daleman pakai daleman, baru kita pakai mukena. Bisa aja nggak pakai mukena ya, pakai jilbab biasa. Jilbab biasa putih-putih, baju putih, kerudung putih, semuanya putih. Terus pakai kaos kaki, pakai manset. Pakai manset supaya apa? Supaya jangan sampai kelihatan pergelangan tangan kita. Sholat itu ya, sholat sunat ihram. Sholat sunat ihram nanti dibuka-buka aja nih YouTube-nya. Sholat sunat ihram nanti kita insya Allah dipandu sama pimpinan buat niat ihram. Kemarin apa itu? Udah ada tulisannya belum? Nawaitul umrota wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Coba baca. Nawaitul umrota wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Iya, ada catatannya? Iya. Ada, iya. Terus udah ada tuh. Kalau udah kayak begitu, jadi waktu kita belum niat ihram, mau pakai minyak wangi, mau pakai minyak rambut nggak apa-apa. Tapi pas giliran udah kita niat ihram, udah nggak boleh tuh pakai wangian. Udah nggak boleh pewangian, udah nggak boleh lagi potong kuku, rambut nggak boleh terlepas dari kepala kita. Kalau orang laki nggak boleh pakai sepatu pentopel ya. Makanya pakai sepatu sendal aja kalau laki-laki. Kalau kita mah kan terserah kan. Sholat udah tadi. Sholat ihram udah. Ya, udah ya tadi ya sholat ihram.
terus niat ihram, udah. Jadi niatnya tuh kalau setelah rapi ya. Setelah semua rapi, udah mandi, udah pakai nanti diingetin deh sama ibu ya, kapan kita niatnya. Nanti juga dipandu sama pimpinan, karena kalau kita cepet-cepet niat repot. belum Uh, siap j- gitu ya. jadi pas giliran kita udah niat udah mesti banyak pantangan Iya. ya. Jadi biasanya tuh kalau udah mau bergerak bes ya, kita kan ke Jeddah dulu nih, ke Jeddah. Nah nanti mandinya di Jeddah, segala macam di Jeddah. Pas giliran nanti kita udah mau naik ke mobil, di dalam mobil kita nanti itu dipandu untuk niat. Itu main sama Fiat. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik coba biasa labbaik. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Itu aja yang kita baca tuh ya. Labbaik udah 3 kali labbaik. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nanti labbaik lagi terus saja ya, nggak berhenti-berhenti. Sudah sampai ke hotel. Nanti kita udah beres-beres, nanti insya Allah diajak ke masjid. Kita nanti ke Madinah dulu ya. Ini kan kita lagi ngomongin Mekah dulu ya. Kita itu berarti kita dari nanti kita ihramnya itu mandinya di Madinah. Kita ke Bir Ali itu. Jadi ngambil mikot. Apa itu mikot? Mikot itu adalah tempat kita mengambil ihram. Apakah itu ihram haji atau ihram umroh? Kalau kita dari Madinah. Di Madinah nanti, dari Madinah nanti kita baru ke Mekah. Nah itu dia tuh. Sampailah ceritanya nih kita ke Mekah. Nanti kita diajak di Madinahnya nanti kita belakangan ya. Karena ini kita udah telanjur bicarain kemarin, kita tawaf. Sudah masuk kan kemarin kita itu tuh bicara mengenai tawaf. Kalau kita tawafnya tawaf umroh, nggak usah kita di setiap tawaf, ketika kita mau tawaf nggak usah pakai niat tawaf ya. Kemarin udah kan ya. Jadi nawaitul umroh wa ahramtu biha lillahi ta'ala, itu udah satu paket. Udah satu paket. Waktu tawaf kita nggak usah pakai niat tawaf, waktu sa'i kita nggak usah pakai niat tawaf ya. Jadi langsung aja itu. Jadi nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala udah satu paket. Setelah selesai kan udah tawaf, udah sa'i, kita potong rambut. Potong rambut dianjurinnya kita minta tolong dulu. Nih misalnya bapak nih ya, bapak minta potongin nih sama orang laki-laki, nanti bapak potongin gitu. Jadi kita dipotongin rambut kita oleh orang yang udah tahallul. Apa itu tahallul? Tahallul itu udah 3 ini udah dikerjain, udah halal istilahnya. Kan kita dalam keadaan ihram ya. Kalau ihram itu haram kan ya. Kalau tahallul itu kita halal. Yang tadinya kita nggak boleh buka aurat, setelah kita tahallul kita udah bisa buka aurat. Nah, tahallul itu apa aja yang membuat kita bisa tahallul? Tawaf, sa'i, cukur, potong rambut. Tahallul lah kita.
Kita sekarang ngomongin tawaf ya. Tawaf dari mana kemarin? Tawaf. Setelah masuk ke dalam setelah kita masuk ke dalam apa? Ke dalam apa? Aduh, astagfirullahaladzim. Masjid. Dalam masjid. Bau apa ini? Saya bau angus. Jangan ini kayak makan ini bukan? Makan apa? Enak loh. Sendiri ya. Apa? Menuju Hajar Hajar Aswad. Aswad. Badan kita posisinya seperti apa? Ka'bah berada di sebelah. Enggak, belum. Oh, Jadi oh, seluruh pertamanya dulu. pas sudah Hajar Aswad, seluruh badan berada menghadap ke Hajar Aswad. Seluruh badan kemarin udah itu. Iya. Seluruh badan menghadap ke Ka'bah. Seluruh badan menghadap ke Ka'bah. Ada nggak di sini? Nah, nih halaman 79. Iya. Ketemu baris 1 2 3 4 5. Bermula fardhu tawaf. Itu. Ya, yuk kita baca bareng-bareng. Bermula fardhu tawaf itu 7 perkara. Pertama, suci daripada hadas kecil dan hadas besar. Ini yang tawaf ya. Jadi harus kita dalam keadaan suci. Suci dari hadas. Apa suci dari hadas? Punya wudhu. Hadas besar dan suci dari najis pada tubuhnya dan kainnya ada, dan tempatnya tawaf. Kedua, menutup aurat. Ketiga, dimulai dari Hajar Aswad. Hal keadaannya berbetulan baginya atau bagi suku-sukunya dengan sekalian jihad yang sebelah atas daripada lambung sebelah kiri. Ini maksudnya gini. Ini kan anggaplah ini Hajar Aswad nih. Ini anggap Hajar Aswad ya. Nah, jadi gini. Ini kan lambung kiri ya. Tadi keadaannya berbetulan baginya atau bagi suku-sukunya dengan sekalian jihad yang sebelah atas daripada lambungnya. Jadi ini kan lambung kiri nih, ini kan lambung nih ya. Jadi jangan begini. Kalau ini kan jadi belum masuk Hajar Aswad. Jadi kalau di sini kan udah penuh, udah semuanya, udah semua badan kita di sini nih. Kan nanti ada lampu tuh, lampu hijau senterin kita tuh. Nanti kita patokannya ke lampu hijau. Nanti posisi kita punya sini nih lambung kita Hajar Aswad. Berarti udah penuh kan? Seluruh badan kita ada menghadap ke Hajar Aswad. Kalau di sini belum kan? Iya, belum. Nah, ini namanya apa? Hajar Aswad. Terus ini apa namanya? Rukun itu yang Rukun Syami. Nah, itu rukun Iraqi, nih rukun Yamani. Ya, rukun Yamani. Nah, di sini Hajar Aswad ada apa? pintu Ka'bah. Ada hijir, ada pintu Ka'bah. Terus ada mizab. Apa itu mizab kemarin? Yang pancuran emas ya, pancuran emas. Ya, itu kan kita lewatin tuh. Ada Hajar Ismail. Jangan masuk Hajar Ismail. Ya. Berapa kali putaran? 7 kali putaran. 7 dihitungnya putaran satu. Nah, nanti di rukun Yamani bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Tapi tetap begini aja, tetap begini jalan. Nah, nanti pas giliran sampai di Hajar Aswad, semua badan kita, ya.
Jadi setiap menghadap Hajar Aswad kita badan kita seluruh menghadap ke Ka'bah. Ke Hajar Aswad. Terus saja bismillahirrahmanirrahim. Lagi ya, keempat. Lihat lagi. Keempat ada ke sebelah kiri ya tadi ya. Lambung sebelah kiri. Keempat, menjadikan Baitullah jalan pihak kiri. Ya, ada di sebelah kiri ya. Dalam keliling tawafnya. Terus hal keadaannya berjalan tentu atas hadapannya kepada Hajar Aswad. Maksudnya menghadap. Ulang ya. Keempat, ketemu keempat. Keempat, menjadikan Baitullah jalan pihak kiri dalam keliling tawafnya. Hal keadaannya berjalan tentu atas hadapannya kepada Hajar Aswad. Jadi menuju Hajar Aswad serta memelihara dirinya daripada bersentuh tubuhnya atau pakaiannya dengan Baitullah. Ya, jadi jangan sampai badan kita itu menyentuh Hajar Aswad. Bukan Hajar Aswad, Ka'bah. Jangan sampai badan kita menyentuh Ka'bah. Karena yang kayak kemarin. Jadi ada bagian di mana belum sempurna bangunan Ka'bah ini. Kepada Hajar Aswad serta memelihara dirinya daripada bersentuh tubuhnya atau pakaiannya dengan Baitullah atau dengan Hajar Aswad. Jadi kita belum waktunya mencium Hajar Aswad kalau belum sampai 7. Jadi cuman Allahu Akbar gitu ya. Jadi belum nyentuh nih kita. Nah, nanti aja baru udah 7 baru kalau mau cium. Jadi nggak setiap ini nyium, enggak. Kakak Wafa itu nenek. Iya, Wafa. Tuh main sama Fia tuh. Dadah tuh. Ya Allah, neneknya mah ini banget. Kalau ada cucunya yang sakit, langsung ditengokin. Mana dia? Dalam tiap keliling kelima ya. Hendaklah keadaannya, ketemu nggak? Takut nanti mau ngulang-ulang. Kelima, udah ada. Kelima, hendaklah keadaannya di dalam masjid. Itu nggak. Lagi di dalam tanah haram, itu nggak usah dijelasin ya. Pokoknya ada di dalam masjid. Kalau yang namanya Ka'bah kan pasti ada di dalam masjid. Keenam, hendaklah ia tawaf 7 keliling dengan yakin. Ketujuh, jangan ada yang memalingkannya kepada yang lain. Nah, itu dia yang kemarin ya. Jadi posisi badan kita harus selalu pundak kiri kita. Ka'bah ada di sebelah kiri pundak kita. Kalau misalnya ada orang yang ini, kita fokus lagi gitu ya. Itu dia. Demikian ya. Demikianlah jika tawaf itu dalam tanggungan nusuk, tetapi jika tidak dalam mana ya? Ketujuh, jangan ada yang memalingkannya kepada yang lain. Demikianlah jika tawaf itu dalam tanggungan nusuk, tetapi jika tidak dalam kandungan nusuk, wajib itu pula pada permulaan itu, yaitu qasd mengerjakan tawaf hal keadaannya beserta dengan awalnya dan apabila hendak masuk dalam. Jadi inilah cara tawaf. Kalau yang memang kita
tawafnya untuk tawaf umroh atau haji. Nusuk ini maksudnya tawaf umroh atau tawaf haji. Jadi yang tadi ibu bilang nggak perlu kita niat tawaf karena udah jadi udah satu paket di situ. Tapi kalau kita mau tawaf sunnah, maka kita harus niat tersendiri. Pas giliran mau kita tawaf, maka kita niat nama itu tawaf, gitu ya. Kalau sunnah nama itu tawaf sunatan lillahi ta'ala, gitu aja. Tawaf sunnah itu yang udah kedua kali. Udah, misalnya kita kan hari ini kita diajak sama pimpinan kita untuk ngerjain umroh. Nah, ngerjain umroh itu adalah tawaf, sa'i, dan cukur rambut. Sampai situ aja. Nanti besok kita balik lagi ke masjid. Maka kita pengen tawaf. Nah, harus niat. Kan kalau di sana itu, kan kalau di selain Masjidil Haram itu, kita kalau masuk masjid itu untuk menghormati masjid harus tahiyat masjid. Dengan cara apa tahiyat masjidnya? Dengan cara sholat. Tapi kalau di Mekah karena ada Ka'bah, maka cara kita tahiyat masjidnya bukan sholat, tawaf, ya, tawaf tahiyah. Kalau di Masjid Nabawi, kita baru masuk, pertama-tama kita yang harus kerjakan, mau minum sayang. Minum. Panas nggak? Udah. Ya. Kalau kita masuk ke dalam masjid, maka kita sholat tahiyat masjid. Tapi kalau Masjidil Haram, kita langsung tawaf. Jadi tahiyat masjidnya di Masjidil Haram itu adalah tawaf. Tawafnya tawaf sunnah. Tapi enggak gampang tuh. Kalau ibu dulu iya, karena masih muda ya, dan belum berdesek-desek. Kalau sekarang tuh bukan main dah, benar-benar perlu perjuangan. Apalagi kalau kita nyampe ke masjidnya tuh udah mepet ke waktu sholat, ya nggak bisa tuh ya. Jadi ya sholat tahiyat masjid ya. Kalau kita pas masuk ke dalam masjid, kita pas masuk ke dalam masjid kita nggak memungkinkan untuk tawaf tahiyah, maka kita cukup dengan sholat sunat tahiyat masjid. Jadi jangan juga dihilangin sholat tahiyat masjidnya kalau nggak bisa tawaf. Nanti baru dah setelah kita udah sholat wajib ya, udah selesai, kalau kita mau tawaf ya baru tawaf. Tawafnya tawaf sunnah ya. Nah itu dia, masih bermula syarat ketemu nggak? Bermula syarat sa'i. Sekarang sa'i. Bermula syarat sa'i ketemu Ya. 4 perkara. Pertama, dilakukan sesudah tawaf yang sahih, tawaf rukun atau tawaf kudum. Kemarin udah ceritain ya tawaf kudum. Kalau umroh nggak ada tawaf kudum. Itu tawaf kudum itu adanya kalau kita hajinya haji ifrad kemarin ya, kalau masih ingat. Jadi tawaf kudum itu kita kan kalau mau ngerjain haji, kalau udah deket-deket lagi ke wukuf di Arafah, biasanya tuh orang yang baru nyampe di Mekah itu seminggu sebelum wukuf, sebelum Arafah. Itu kebanyakan orang ngerjainnya tawafnya tawaf ifadah. Ngerjainnya haji ifrad, bukan tawaf ifadah. Ngerjainnya haji ifrad. Apa itu haji ifrad? Haji ifrad itu adalah haji dulu baru umroh. Karena memang ngerjain haji ifrad pas sampai Mekah nggak bikin umroh kita.
nunggu nanti selesai kita udah melaksanakan haji baru bikin umroh. Nah terus kita baru datang ngapain dong? Ya udah tawaf. Tawafnya apa? Baru datang tawaf kudum. Tawaf kudum itu adalah tawaf selamat datang. Nanti pas kita pulang ada istilah tawaf wada. Tawaf wada apa itu? Tawaf selamat tinggal. Nah itu tawaf wada waktu kita mau pulang itu harus niat. Ya. Nah itu tawaf. Gampang ya, aku niat tawaf. Lagi ngomongin sa'i ya. Ya setelah tawaf rukun atau tawaf kudum, kedua mulai dari yang ganjil di sofa dan yang genap di marwah. Ada ya kemarin ya yang kita cerita pertama dari sofa ya, sofa. Kalau zaman dulu itu ketika di sofa itu kita naik ke bukit, naik ke atas bukit, enggak berbentuk bukit ya. Sekarang mah udah bentuknya udah lantai gitu. Cuman tinggi naik ke atas. Itu kita akan memulai pas giliran kita nengok ke sebelah kiri ada Ka'bah di sana. Gitu. Ya. Ka'bah, bismillah ya Allah, baru jalan turun. Nanti pas di marwah naik lagi, nah sebelah kanan kita nengok ada Ka'bah, bismillah ya Allahu akbar, mulain lagi. Nggak tahu nanti nih. Itu kan cerita zaman dulu ya. Jadi tadi mulai dari yang ganjil di sofa. Ganjil itu maksudnya 1, 2, 3, 4. Jadi sofa selalu ganjil. Marwah selalu genap. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nanti Via kalau capek digendong ya. Marendra ya. Ketiga, memutuskan datang dan perginya dari tempat sa'i. Keempat, harus 7 kali. Nah, sekarang lihat. Wajib umroh itu coba nomor 2, baris 2 pojok ketemu. Wajib mana deh? Wajib umroh itu 2 perkara. Pertama ihram, ada mikot. Itu tadi ya. Kalau kita berangkatnya dari Madinah, berarti kita ngambil ihramnya, mikotnya di Bir Ali. Kedua, meninggalkan segala yang haram selama dalam ihram. Tadi apa yang diharami? Pakai wangian, tutup aurat, nggak boleh terbuka aurat. Yang diharamkan, nggak boleh membunuh binatang sekecil apapun. Misalnya ada laler, udah dimin aja. Kalau kita ingin kena kifarah. Adapun tawaf wada, baca aja nggak apa-apa ya. Adapun tawaf wada itu wajib mustaqillah atas tiap-tiap orang yang hendak keluar dari Mekah ke tempat masafatul qasr, yaitu 2 marhalah. Atau ke tempat kediamannya sekalipun dekat dari Mekah, bukan ia daripada nusuk atasnya yang muktamad. Adapun yang diharamkan, ketemu. Adapun yang diharamkan bagi orang yang sedang ihram ada 9 perkara.
Pertama, memakai pakaian yang meliputi. Ini orang laki nih. Jadi pakai kain ihramnya itu nggak berjahit, nggak boleh diginikan. Ini Rendra nih nanti sama bapak pakai ihramnya nggak boleh begini, nggak boleh begitu. Itu namanya meliputi. Apa sih, dikurung. Nah, nggak boleh. Tapi begini pakainya. Nah, jadi ketemu di ujung, gitu. Nanti misalnya lebih, nggak boleh digituin. Tapi begini, ya. Jadi ketemu di ujung, terus diginiin, muter di kesiniin. Kalau lebih sini lagi. Jadi nggak begini ya, nggak begini nih, nggak dikurung. Mana lagi? Kedua, memakai wangi-wangian. Nggak boleh nih ya. Pertama, yang nggak boleh memakai pakaian yang meliputi, maksudnya dikurung. Kedua, memakai wangi-wangian. Laki perempuan nggak boleh pakai wangi-wangian. Tapi kalau sebelumnya kita mau pakai wangi-wangian nggak apa-apa. Ketiga, apa nih? Berminyak. Woi, apa ya? Hah? Mau ngaji? Wafa? Hah? Mau ngaji? Wafa bilang sama ibu mau ngaji. Ya, jadi kalau sudah udah kita niat ihram, nggak boleh pakai wangian. Nggak boleh pakai minyak. Keempat, memotong rambut. Nggak boleh potong rambut. Kelima, memotong kuku. Keenam, jima. Ketujuh, pendahuluan. Nah, jadi pendahuluan daripada jima, puasa. Ya, nggak boleh ciuman, nggak boleh apa dengan suami. Dan kedelapan, menyentuh perempuan. Menyentuh perempuan tuh maksudnya ini cium. Kesembilan, akan nikah. Ngajinya ngeteng ya. Baru pulang. Temennya Rendra itu. Oh, temennya Rendra. Kalau Rendra kan tiket dulu kalau di. Terus jadi abis balik lagi ke tawaf ya. Abis tawaf kemana? Ke makom Ibrahim. Makom Ibrahim kita nggak mungkin sholat di belakang makom Ibrahim. Ngapain? Doa aja. Doa. Kemudian kita ke belakang lagi buat sholat di jurusan makam Ibrahim yang kata Ibnu halte ya. Sholat di situ 2 rakaat. Terus setelah itu kita kalau mau balik lagi ke Hajar Aswad. Terus kalau mau cium Hajar Aswad, mau doa antara Hajar Aswad dengan pintu Ka'bah. Jadi itu tempat-tempat di mana mustajab. Boleh tempel badan kita ke Hajar Aswad ketika kita berdoa.
Jadi kalau kita lagi tawaf nggak boleh tempel badan kita, tapi kalau kita sudah selesai, kita mau berdoa, kita tempel badan kita boleh, ya. Doa deh tuh ya, di Hijri Ismail, pakai bahasa Indonesia bisa. Kan ada tuh kan kita dikasih doa-doa, itu belum tuh ya, kita belum buka tuh itu. Ya. Terus ada yang mau ditanya? Sekarang ngomongin Mekah aja dulu ya. Mekah. Apa lagi ya? Mau jemput. Ya udah. Sudah selesai. Ya udah ya. Insya Allah nanti hari Selasa besok kalau nggak ada halangan kita lanjutin lagi. Sekian, mohon maaf dan terima kasih. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan dibikin aja di rumah. Nih mau nanya apa ditulis supaya inget sampai sini. Sudah ya?